Kenapa hari ini banyak orang lebih percaya influencer daripada ahli? Padahal, ahli punya pendidikan, riset, dan pengalaman bertahun-tahun. Namun dalam praktiknya, satu video singkat dari influencer bisa lebih dipercaya daripada penjelasan panjang seorang pakar. Fenomena ini bukan sekadar soal kebodohan massal atau turunnya kualitas berpikir. Ini adalah perubahan cara manusia membangun kepercayaan di era digital, di mana kedekatan emosional seringkali mengalahkan otoritas keilmuan. Kepercayaan tidak dibangun hanya dari kompetensi, tetapi dari rasa familiar. Influencer hadir setiap hari di layar, berbicara dengan bahasa sederhana, dan membagikan potongan hidup yang terasa dekat. Otak manusia cenderung mempercayai sesuatu yang sering dilihat dan terdengar. Efek ini disebut mere exposure effect. Semakin sering seseorang muncul, semakin terasa aman dan layak dipercaya, meskipun keahliannya terbatas. Ahli sering berbicara dengan bahasa teknis dan nuansa kehati-hatian. Ini penting secara ilmiah, tetapi kurang memuaskan secara emosional. Influencer sebaliknya, menyederhanakan, memberi kesimpulan tegas, dan menawarkan jawaban cepat. Di tengah budaya serba instan, kepastian terasa lebih menarik daripada akurasi yang penuh catatan kaki. Faktor identifikasi juga berperan besar. Banyak orang melihat influencer sebagai orang biasa yang berhasil. Ketika influencer berbagi pendapat, audiens merasa setara. Sementara ahli sering dipersepsikan berada di menara gading, jauh dari realitas sehari-hari. Perasaan dia seperti kita membuat pesan influencer lebih mudah diterima. Meskipun substansinya belum tentu benar, algoritma memperkuat ketimpangan ini. Konten influencer dirancang untuk engagement, emosi, konflik, dan cerita personal. Konten ahli sering kalah karena kompleks dan tidak selalu viral. Sistem distribusi lebih mengutamakan apa yang menarik perhatian, bukan apa yang paling akurat. Akibatnya, suara yang paling sering muncul dianggap paling benar. Ada pula krisis kepercayaan terhadap institusi. Skandal, inkonsistensi kebijakan, dan komunikasi yang buruk membuat sebagian orang skeptis terhadap otoritas resmi. Dalam kondisi ini, influencer tampil sebagai alternatif yang terasa lebih jujur dan transparan, meskipun tidak selalu kompeten. Kepercayaan berpindah dari institusi ke individu. Emosi memainkan peran sentral. Influencer sering menyentuh rasa takut, harapan, dan kemarahan audiens. Ketika emosi aktif, logika cenderung mundur. Pesan yang selaras dengan perasaan pribadi akan terasa benar, meskipun tidak didukung data kuat. Ahli yang menantang keyakinan sering dianggap tidak sejalan dengan pengalaman pribadi audiens. Masalahnya bukan influencer semata, tetapi cara kita mengonsumsi informasi. Banyak orang tidak membedakan antara opini, pengalaman pribadi, dan pengetahuan berbasis bukti. Semua tampil dalam format yang sama, video singkat, caption ringkas, dan nada percaya diri. Tanpa literasi kritis, yang paling meyakinkan akan mengalahkan yang paling benar. Solusinya bukan menolak influencer, melainkan menyeimbangkan sumber kepercayaan. Influencer bisa menginspirasi, tetapi keputusan penting tetap membutuhkan dasar keahlian. Ahli perlu belajar berkomunikasi lebih manusiawi. Sementara audiens perlu belajar bertanya, ini pengalaman pribadi atau kesimpulan berbasis data? Orang lebih percaya influencer daripada ahli, karena kepercayaan hari ini dibangun lewat kedekatan, bukan gelar. Ini realitas, bukan penyimpangan semata. Tantangannya adalah memastikan kedekatan tidak menggantikan kebenaran. Di era digital, kebijaksanaan bukan soal siapa yang paling populer, tetapi siapa yang paling bertanggung jawab atas pengaruhnya.